Oke, baik. Shalom untuk kita semua. Sebelum itu, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena penyertaannya kita dapat menyelesaikan tugas kita hingga pada pembuatan video dari artikel yang telah kita analisis sebelumnya. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para tim dosen yang telah memberikan kami kesempatan, sehingga kami dapat mengerjakan tugas ini sampai dengan selesai dengan baik. Izinkan kami dari GK 38, GB 8 untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari makalah yang telah kami susun dengan judul Tingkat Pendidikan Perawat dengan Kompetensi Aplikasi Evidence Best Practice. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami yang terdiri atas saya sendiri, Rian Piririn II, kemudian saya Karisma Mordani. Saya Binaria Dutra. Saya Jawatran Suciwati Hulu. Saya Yosimole. Saya Alfiana Gong. Saya Dwi Wayu Prianto. Saya Berliana Monika Pardede. Dan juga salah satu teman kita, Gabriela Noer. Untuk itu kami akan membuka sesi ini dengan dua bagian, yaitu sesi pembahasan dan juga sesi diskusi. Untuk itu diperkenankan untuk teman-teman semua dapat memperhatikan dengan baik isi materi kami, sehingga jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, dapat disimpan dan disampaikan di forum diskusi. Untuk itu mari kita masuk ke sesi pembahasan. Oke, yang menjadi tujuannya yaitu pertama, untuk mengidentifikasi apakah perawat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku yang lebih baik tentang EBP dibandingkan dengan perawat dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Dan kedua, yaitu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pengetahuan seorang perawat dalam memahami konsep dan prinsip dari EBP. Kemudian, definisi. EBP merupakan salah satu perkembangan yang penting dalam membantu sebuah layanan kesehatan, misalnya keperawatan, kebidanan, profesi, dan juga kedokteran dalam melakukan asuhan keperawatan kepada pasien. EBP ini berbasis dengan bukti, di mana ini memudahkan para layanan kesehatan dalam mengambil sebuah keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi EBP. Pertama, tingkat pendidikan. Yang kedua, sikap dan keyakinan. Tiga, pengetahuan dan keterampilan. Bila ditelusuri lebih lanjut mengenai karakteristik pendidikan perawat, kategori tertinggi dalam aplikasi EBP didominasi oleh perawat yang memiliki latar belakang pendidikan S1 keperawatan. Sementara perawat dengan latar belakang pendidikan D3 keperawatan dan SPK mayoritas memiliki kompetensi sedang. Kesiapan perawat dalam evidence-based practice. Konsep pendidikan keperawatan di Indonesia dimulai sejak menempuh jenjang pendidikan keperawatan. Sudah dituntut untuk berperan serta dalam kegiatan penelitian. Adapun kesiapan yang diperlukan meliputi kesiapan pengetahuan, yaitu pengetahuan dan pemahaman yang harus dimiliki perawat tentang konsep EBP, termasuk pemahaman tentang metodologi penelitian, analisis bukti-bukti, dan penerapannya dalam praktik klinis. Perawat perlu terus meningkatkan pengetahuan melalui pelatihan, pendidikan lanjutan, dan literatur terkini. Kemudian keterampilan. Perawat harus memiliki keterampilan kritis yang baik untuk mengevaluasi dan menganalisis bukti-bukti yang ada. Perawat perlu mampu mengidentifikasi penelitian yang valid, menginterpretasikan hasil penelitian, dan menghubungkannya dengan konteks praktik klinis.
Dengan konteks praktik klinis tersebut, keterampilan kritis ini dapat membantu perawat mengambil keputusan yang didukung oleh bukti-bukti terbaik yang tersedia. Kemudian, perawat harus terbiasa membaca hasil penelitian. Sebagaimana hasil penelitian ini bisa menjadi pedoman perawat dalam melakukan asuhan-asuhan keperawatan yang sebagaimana sudah diteliti sebelumnya. Sebagai profesi yang memiliki banyak peran, yaitu bisa sebagai konselor, edukator, dan kolaborator, perawat harus memiliki pengetahuan dan keterampilan serta harus sering membaca hasil penelitian. Perawat juga harus memiliki kemauan dalam meningkatkan kesadaran profesional, kesehatan dalam belajar, mengetahui dan menerapkan praktik berbasis bukti pada asuhan keperawatan. Terbiasa membaca hasil penelitian, terbiasa meneliti, pengetahuan dan keterampilan manajer dan kologe, tindakan keperawatan di ruangan mudah disesuaikan dengan hasil penelitian. Jadi tujuan penelitian untuk mencapai suatu peningkatan pada perawatan pasien, konsistensi keperawatan pasien, hasil keperawatan pasien dan mengendalikan biaya. Tujuan dari persiapan tersebut agar bisa memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Dengan begitu, manfaat meningkatkan asuhan keperawatan yang diterima pasien-pasiennya merupakan tujuan dan penelitian. Oke, saya akan menjelaskan tentang peningkatan pengetahuan perawat dalam pelatihan penerapan EBP. Perawat dituntut untuk dapat memberikan asuhan keperawatan pada pasien sesuai dengan EBP. Akan tetapi, pelaksanaan EBP hingga saat ini belum merata di seluruh pelayanan kesehatan. Salah satu masalahnya adalah perawat dan bidan kurang terpapar dengan konsep EBP. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pelatihan EBP terhadap peningkatan pengetahuan perawat tentang konsep EBP. Penelitian ini dilakukan terhadap 105 perawat di Siloam Hospital dengan metode penelitian kuantitatif dengan metode kuesioner atau sebagai respon penelitian. Pengetahuan respon diukur dengan cara mengisi kuesioner yang berisi tentang konsep EBP sebelum dan setelah pelatihan. Setelah dilakukan uji normalitas data, menunjukkan bahwa data sebelum pelatihan berdistribusi normal, sementara data setelah pelatihan tidak berdistribusi normal. Maka dilakukan uji perbedaan data sebelum dan setelah pelatihan. Hasil dari penelitian ini terdapat peningkatan pengetahuan, yaitu yang dinilai yaitu tingkat pengetahuan dan nilai pengetahuan. Pengetahuan yang didapat pada penelitian ini didukung oleh karakteristik perawat yang meliputi riwayat pendidikan dan usia. Berdasarkan juga dari hasil penelitian ini, maka diperlukan pelatihan-pelatihan yang efektif dan efisien untuk memaparkan penerapan EBP secara berkesinambungan. Oke, baik, saya akan melanjutkannya dengan pengaruh peningkatan EBP terhadap keperawatan. Pengaruhnya yang pertama itu, peningkatan EBP mempengaruhi efisiensi intervensi keperawatan dalam mengevaluasi tindakan yang tepat. Dan yang kedua, peningkatan EBP mempengaruhi setiap detail proses data aktual. Yang ketiga,
Peningkatan EBP menambah nilai belief pada hasil intervensi yang diberikan. Jadi maksudnya di sini peningkatan EBP dalam keperawatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas asuhan keperawatan yang diberikan. Hal ini dikarenakan EBP merupakan salah satu pendekatan pemecahan masalah untuk mengambil keputusan klinis yang menghubungkan serta mencari bukti terbaik dan terbaru dan memiliki keahlian dan penilaian klinis. EBP memungkinkan perawat untuk memberikan asuhan keperawatan yang lebih berkualitas dan efektif, dikarenakan perawat dapat menggunakan bukti terbaik dan terbaru untuk mendukung pengambilan keputusan klinisnya. Bukti tersebut dapat berupa hasil penelitian, pedoman praktis klinis, atau pengalaman klinis perawat lain. Kesimpulannya, pentingnya EBP dalam praktik keperawatan sebagai suatu kebutuhan dasar dalam pemberian asuhan keperawatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan keperawatan, maka akan menghasilkan usaha mengembangkan diri dalam EBP. Untuk dapat memahami konsep EBP dengan baik diperlukan pelatihan-pelatihan yang efektif dan efisien. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang optimal berdasarkan kombinasi terbaik antara bukti ilmiah, pengetahuan praktis, dan nilai-nilai pasien. Oke, baik demikian sesi presentasi kelompok kami. Dan jika ada pertanyaan untuk kelompok kami, maka dapat dikirim ke forum diskusi dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi kami. Terima kasih dan shalom untuk kita semua.